dua ya. Baik, selamat pagi semuanya ya. Jadi kali ini kita belajar tentang masas punggung ya. Nah, kenapa diberikan masas dan mengapa diberikan masas? Secara prinsipil ya, prinsip pada otot-otot besar, bukan tulang ya, otot besar. Nah, ini otot nih. Ini otot. Sering merasa tidak nyaman atau tidak enak. Kenapa? Karena penumpukan hasil metabolisme yang namanya asam laktat. Ya, dia tertumpuk di sini. Dan setelah masas itu sebenarnya ada lanjutannya adalah mereposisi tulang dan sendi. Jadi saya tidak menyarankan itu karena itu perlu latihan khusus. Ya. Nah, rasa pegal, tidak nyaman ini sering terjadi pada pekerja, ya, orang yang duduk aktivitas tinggi pasca melahirkan itu sering terjadi, ya, karena menggunakan namanya body mechanical, ya. Jadi kalau kita begini pasti titik tumpunya ada di tengah-tengah, selalu di tengah-tengah. Nah, karena menumpunya itu sering terjadi tidak nyaman. Nah, sebelum melakukan masas, lakukan pemeriksaan fisik, pengkajiannya dulu, ya. Nah, dari lapangan, dari praktek, dari pengalaman, ya, begitu saya lihat, jangan langsung diberikan masas itu enggak, ya. Kita lihat dulu arealnya yang akan dimasas. Apakah ada, contohnya ini, apakah ada di sini? Ditanya, ada apa sebelumnya? Saya pernah ini, kebetulan tamunya dari Rusia, ya. Itu bukan masih elderly ya, 58 tahun. Saya tanya, ini bekas apa? Oh, ini bekas operasi surgery, ya, kira-kira 15 tahun lalu. Karena saya jatuh naik kecelakaan naik kendaraan, tulang ini separuh ini diganti dengan plastik, ya, jadi plastik. Jadi dokter sudah memblokir, tidak boleh bergerak ke sini, jadi hanya segini aja. Jadi nanti masasnya juga harus berpikir, ya, berpikir kita boleh tidak dilakukan, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini tulang belakangnya ini, vertebra, dari servikal, torak, lumbal sampai ke tulang ekor, ya. Jadi ini kita lihat lurus apa enggak, ada tonyolan apa tidak. Nah, ini lurus dia, ya. Kalau ragu isi minyak yang dia licin, biasanya duduk. Nah, itu kalau dimasas dilenturkan dulu ototnya. Nah, lihat juga Anda mempelajari otot-otot yang namanya ini, otot apa namanya? Ini. Wah, ini bicep. Ini. Ayo. Trapesium. Trapesium. Ya. Nah, bagaimana ototnya dia berjalan? Ya. Jadi otot, ya, ada otot tidak langsung ke tulang, tapi otot ada namanya tendon, yang putih-putih itu. Tendon nyambung, kemudian tendon ini menyambungkan ke tulang, ya. Nah, antara otot dengan tendonnya ini ada namanya Achilles. Itu jaringan yang kuat. Kalau kita putus sendiri itu tidak bisa, kecuali dipotong. Itulah yang memberikan kekuatan. Orang itu kok berat, rasa tangannya itu daya tariknya, tenaganya hilang, ya. Nah, bagaimana gerakannya? Tidak semuanya harus begini. Jadi ini ke sini dia, karena jalur ototnya. Coba cari otot punggung. Saya nyari supaya tahu nanti di mana gerakannya, bagaimana gerakannya. Dapat mengurangi dampak atau komplikasi yang terjadi. Kecuali tadi mungkin kita bekam basah. Kalau bekam basah memang kalau misalnya kita lakukan tidak steril atau tidak fix, tidak teknisnya, mungkin akan jadi infeksi. Ya. Ya, entah itu infeksi kucikannya ke
Otot apa? Yang otot pinggangnya Pak. Otot apa tadi namanya? Trapesius. Itu dihafalin ya, kalau nggak bisa buka. Ini, ya gerakan-gerakan ototnya. Ya, kalau dibuka, dilebarin, ya, dan bisa lihat juga. Ini aja yang kita buka ya. Kalau dari punggung, lihat kemana arah gerakannya, itu yang dicari. Ya. Jadi tidak semuanya sama. Ya. Oke, nanti pelajari ini ya. Pasti berhasil. Oke. Nah, kalau ini sudah, baru kita berikan minyak ya. Tanya juga pasiennya apakah ada dia alergi sesuatu ya. Misalnya dengan minyak. Kan ada yang bisa alergi minyak. Nah, tanya. Kalau tamu asing biasanya jangan pakai minyak kelapa karena lengket, dia tidak suka. Pakai zaitun. Ya, zaitun. Ini merek sih zaitun, minyak yang netral. Ya. Fungsinya bukan kecocokan untuk ini, tidak. Memberikan penghangat juga tidak. Hanya menggunakan sebagai pelicin saja. Ya. Nah, sebelum melakukan ini sebenarnya ini ada di ruangan, jadi ya ada tensi sebelum dilakukan, ukur dulu alat-alat, kalau perlu pakai handscoon, kalau urtikaria dan sebagainya ya. Tapi kalau tidak infeksi, tidak perlu menggunakan itu. Karena apa? Tangan kita dengan pasien itu beda sentuhan, ya beda sentuhan itu. Dengan handscoon itu beda, karena ini menggunakan tos, sentuhan, ya sentuhan. Jadi menyentuh ini dengan begini juga menyentuh, tetapi dia tidak terasa gitu. Beda rasanya, ya. Nah, kalau terapis spa misalnya kan dia menggunakan gini kan, itu beda rasa, ya. Nah, sudah kita siapkan, cek dulu tensinya. Tensinya itu tinggi di atas normal, di bawah normal. Nah, kalau di bawah normal berarti kita fungsinya nanti menaikkan, ya. Kalau menaikkan, ingat konsepnya yin dan yang. Ya, kalau menurunkan berarti arahnya turun, putarannya juga turun. Ini. Kalau menaikkan, arahnya naik, putarannya naik. Searah jarum jam. Ya, nanti setelah itu dicek di tengah-tengah setelah melakukan, dan terakhir juga dilakukan. Ya, nah ini sudah. Nanti persiapan alat prainteraksi itu normal semuanya, cek identitas dan semuanya normal sama ya. Perasaan apapun itu sama, tapi saya jelaskan di sini adalah untuk tahap kerja ya. Jadi tahap kerja untuk membuka ini ya. Nanti kalau ada Adelia melihat saya kan langsung cas dia mempercepat ya. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh itu seorang benda hidup, ya benda hidup disemprot itu tidak boleh. Ya, tapi ke tangan dulu. Ya, ke tangan semestinya. Nah, tangan ini dipanaskan sedikit. Untuk meratakan dan mulai dari pinggir dulu dengan sentuhan lembut, ya. Dengan sentuhan lembut. Jangan langsung menekan gitu ya. Ini sentuhannya beda. Makanya orang baru di gitu aja, kok rasanya sudah enakan gitu bahasa pasien. Belum diapa-apain. Kenapa? Ketulusan hati kita yang namanya di komplementer itu mind, body, soul, ya. Nah, ini. Dari pinggir, ya, di punggung. Ini fungsinya untuk meratakan. Ya. Semakin lama tangan kita semakin menekan. Ya. Semakin menekan, ya ini sesuaikan ini. Pakai ini, jangan pakai jari. Kalau pakai jari tidak kuat, ya. Ya. Semakin menekan. Kurang rasa tekanannya, pakai berat badan, ya. Jangan pakai ini, pegal nanti ini, ya. Ini.
seperti memberikan apa namanya Kanan. RCP, ya. Musik ya langsung ya. Ini sambung, enak ya. Kayaknya tidur. Sekarang kita tanya Adi bagaimana perasaan. Punggung, ini ada sambungan, rasanya kok berat gitu. Patih istilahnya ya. Ini Baiknya di mana itu loh, Dek. berikan tekanan. Ini persendiannya ini. Enak ya? Ya. Tunggu di. Nanti minum ya, dia minum ya nanti. Bawa air kan? Ini lihat tadi arah-arah geraknya. Otot trapesius boleh ya. Minum ya nanti ya. Ini ada Ada yang mau ditanya? intercostalis pis. Cari ujung jarinya aja, tapi yang menekan di sini. Ini cuma jalan saja. Tapi menekannya di sini. Ada yang ditanyakan nggak? Sambung terus. Oh iya sama, boleh. Jangan terlalu cepat. Ya nggak terasa. Ya. Pelan. Kalau badannya satu orang satu. Istilahnya Anda pun tidak istilahnya gerasa gerusuk gerada geruduk enggak. Santai aja. Ya. Nah, kalau sudah lentur, ya, kalau sudah lentur, ini kan kita kelihatan ini ya. Ambil di tangan lagi. Diberikan sedikit tekanan. Boleh sama kalau pun di tangan itu tinggal identifikasi. Jangan terlalu keras. Lihat juga usia pasien. Jangan sampai ada yang osteoporosis. Nah, ini kebetulan tangan saya pernah kesleo. Seminggu yang lalu saya jatuh naik kendaraan ya. Ini dijarit. Saya buka sendiri. Ya, nih. Nah, tapi masih bisa ngambil pasien apa yang saya gunakan. Begitu kecelakaan, ini kesleo, ini dijarit. Saya pulang untuk praktek. Kalau orang lain pasti tidak kerja ya. Saya kerja, apa yang saya pakai ini sudah tidak bisa digerakkan seperti ini. Ya. Rasa ya. Karena ini saya gunakan untuk neken masih sakit. Nanti yang cewek sama yang cewek. Banyak yang bingung gimana cara kerjanya. Pasiennya cewek. Ya. Tapi kalau ini gede, pasiennya gede, kalau pasiennya kecil begini ya masih bisa. Ini ya, kalau Ya. ini pasien kan bisa. Ya. Kalau Ya, datang ini aja. itu perawatnya cuma Kemudian ini apa tadi ada 5 langkah itu ada 5 gerakannya. Yang pertama, gitu ya, jadi tetap aja kita itu. yang kedua sudah tadi Yang lagi praktek ini kan kadang nggak nyaman sama temennya ya, yang di dalam bisnis kita juga nggak nyaman. pendidik itu apa? Ayo, Gerakan meremas. meremas ya. Itu yang tadi. Yang pertama gerakan menggunakan telapak Ah, itu yang tangan. tadi ya. Meremas terus Friction, melingkar. melingkar, yang melingkar ya. Melingkarnya boleh begini. Boleh. Apa namanya kalau ini dengan jari ya, kalau pasiennya kecil ya anak-anak umur 5 tahun 3 sampai 5 tahun ya itu tidak masas ya. Tapi sentuhan aja. Sentuhan. Kayak cucu saya misalnya sentuhan aja gini. Tapi kalau ini orang dewasa kita berikan tekanan sedikit. Menuju jantung normalnya ya. Ini. Iya. Kalau tangan saya sakit ya, biasanya saya gunakan gini. Bukan sikunya yang gini ya, sakit nanti orangnya. Nah, gunakan berat badan aja, berapapun. Ini misalnya ringan, gitu. Berat badan pasti terasa ya, terasa. Tapi kalau saya begini nggak terasa, angkeh-angkehnya nah, ya. Kemudian, Tapping, gerakan menggunakan tepi tangan. ini bisa gunakan kalau nggak kuat nih. Kalau pasiennya kecil kan gini. Cari dia otosnya.
Terus Vibrasi, getaran. sebelum vibrasi ada apa namanya itu? Yang nomor 1 throttling, kneading, friction, tapping, vibrasi paling Ya. terakhir. Ini dia jalan ini. Tapi cari ototnya dia. Nah, untuk bekam sendiri ini apa namanya tadi yang Enak rasanya. sampaikan ada bekam, ada Hah? bekam basah itu Kalau vibrasi ini asalnya lembut dulu. pada area yang kita bekam Ini biasanya pada pasien untuk mengeluarkan batuk berdahak ya. jadi nanti memang darahnya keluar. Ya. Kalau bekam kering bedanya adalah tidak Ya, nah itu. darahnya Getaran. extra sel saja. Tapi kalau saya di klinik kan pakai mesin. Ya. Ya. Jadi Stop Del. apa namanya kalau untuk bekam basah itu tentunya Nah, memang kita ada sudah ya. melakukan Kalau sudah, silakan balik. Gimana perasaannya? Tanya biasa ya. Dan hal yang perlu diingat dalam hal tindakan-tindakan seperti ini, ya, tindakan seperti ini tidak ada steril on steril ya, semua yang bersih aja. Tapi yang menjadi catatan sebagai terapis atau perawat, etika, ya, etika. Jadi karena pasiennya yang kita akan hadapi ada yang malu-malu, ya, kemudian ada yang ragu. Jangan sampai yang tidak boleh disentuh, tidak boleh kelihatan kita pamerkan, tidak boleh ya. Kalau ini kebetulan laki panjang punggung gini tidak masalah. Ya, tapi kalau wanita gimana? Kita gunakan seperti itu. Yang mana yang perlu diambil itu aja. Ya, ada sudah melihat ya. Itu usia pasiennya yang saudaranya yang diantar usianya 15 tahun, istilahnya bajang gitu ya. Supaya dia ada rasa malu, rasa canggung. Itulah. Ya. Sekarang balik. Awas. Ya. Nah ini sebenarnya tidak dilakukan, ya tidak ada ujiannya, cuma pengetahuan tambahan, ya. Di punggung sudah, ya, jadi tetap di situ, ya ditutup. Berikan di punggung sudah enak rasanya, berikan rasa nyaman di tangan, lengan, ya. Siku ke atas, di bawah siku turun. Jadi ini pegang, ini yang kita tekan dengan berat badan. Nah, rasanya. Ya. Kurang lebih 3 kali ya. 1, 2, 3. Baru 1 kali. 1. Ini ototnya dicari. 2, 3. 1, 2, 3. Balik lagi yang bagian dalamnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini di bawahnya. 1, 2, ya. Ini tulen-tulan. Ini nanti ringan. Kelompok pendidih kan? Dia mencari rumahnya sendiri tulang ini. Nih, dengan tangan. Ya, tarik. Ini dipelintir. Ya. Balik dia. Tarik. Tarik, berikan tekan. Ya. Yakin? Sudah dia genggam, pasti lemes rasanya. Kan? Enak rasanya. Bandingkan dengan itu. Dapat ini. Ya. Ya, lemas dia, ringan tangannya jadinya. Bukan ringan tangan ya. Ya. Ringan tangan. Di kaki juga sama. Ya, di kaki juga sama. Ya, ini ke atas. Ini ke atas. 3 kali, juga 3 kali.
Coba buka kakinya, buka. Kalau kaos kakinya. Coba. Sekalian ya, biar merasakan. Ini kebetulan berapa orang yang UKM Bumega? Oh, banyak ya. Kalian mengajarkan itu. Ini kita lihat mata kaki, ini mata kaki, ini mata kaki. Lurus ya, lurus. Main HP. Bodoh ya tuh. Badannya lurus. Nah, ini mata kaki, ini mata kaki, ya kan? Kita satukan. Sama enggak? Enggak. Beda. Hah? Ini lebih panjang. Lebih panjang. Mana lebih panjang? Iya. Ya. Berarti kita harus melakukan penarikan. Ya, kita lemaskan dulu. Ya. Coba. Kita tarik, mungkin ada penekanan baik di tulang belakang, di tulang punggung sampai di panggul, ya. Ini kakinya naikin aja. Tahan. Ya. Nih, kasih dulu. Lemas aja. Ketarik rasanya. Ini mata kaki, kita satukan. Sama? Sama. Nah itu. Ya. Ya. Sekarang Hah? Udah sama. Ya ini yang mengajarkan tambahan, naik. Nah ini kan mana lebih besar pasiennya dengan terapis nih? Pasiennya. Gimana kalau kita menggoyangkan kan berat saya kan? Nah, tekniknya di sini ya. Pasiennya main HP. Jadi akan ngambil di pinggang tulang punggung tadi ya. Kan. Lemas. Ya. Lemas. Kita menggoyang ini ke sana, kita yang ke sini. Ini ke sana, kita yang ke sana ya. Bisa kan? Iya. Beres. Kita menggoyangkan aja dia pinggangnya. Oke. Lihat lagi, lihat. Ulang lagi, kenapa? Ulang lagi, kenapa? Sama. Ya. Kalau ke sana kita yang ke sini gitu ya. Kalau ini yang kita pegang ini bisa kita yang seruyung gitu. Ya. Lemas. Sedikit. Dengan goyangkan aja. Tapi dari sana. Pegang. Jadi yang menggoyangkan dia sebenarnya ini adalah menggerakkan di sininya adalah berat badannya sendiri. Ya. Rasa? Rasa apa? Ya. Yang ini yang saya perhatikan terakhir selain punggung jangan dipraktekkan ya. Ah, Nah. jadi Aduh. Oh, jangan lempar ke ini. Jepret. Iya kan? Sakit? Ya, Pak. Gimana? Enggak. Hah? Ayo, cuy. Ayo, dikomplain. Ya, ini yang enak rasanya. Enak enggak? Nanti baru bangun enak rasanya yang celing. Nah, udah bangun.